Okay, good afternoon, Nando. How is your day? Is this good? That that Okay, great. So before the class, as always, I want to tell you something. Jadi kalau ntar ada yang tidak dimengerti atau merasa kesulitan atau mungkin pengucapan bahasa Inggris kakak is hard to understand, Nando can say anything and then your teacher will mengulanginya lagi untuk Nando. Oke? Okay? eh, Oke, udah siap buat pelajaran selanjutnya ya untuk hari ini ya. Oke. Apa kelihatan share screen-nya? terlihat. Kelihatannya. Oke. Good. Oke. Module 5 Lesson 1 Basic of Game Creation. What does it sound looks like? Gimana kedengarannya? Enak nggak? Apa basic of game creation? Kali ini kita bikin game nih. Seru ya? Okay, let's move on the game creator. Okay, what do you want to tell us? Developer call. The Pro Team company has decided to start creating and promoting its own commercial product. Computer games, the Pi game library has been selected as the main tool. Nah, jadi ntar kita perlu Pi game library ya di VS Code kita ya. Oke, introduction to game creation. What do you know about creating game? Let's discuss. What of game are there? What genre of game are there? Ayo. Genre apa? Game yang Nando ketahui. Hmm, oh, Ya mungkin seperti MOBA atau RPG atau MMORPG dan lain-lain. Itu adalah genre. Genre adalah tipenya, oke? Okay? How is a game design different from a game developer? How is a game design different? Project manager Emily told ask us something. Jadi menurut Nando, apakah itu game designer dan mengapa itu berbeda dengan game developer? What do you think, Nando? You can answer it with Indonesian or English. It's okay. game developer itu yang menatototin. Kalau game designer, oh, Oke, mari kita lanjut ya. Kayaknya tapi Tando kayaknya tahu ya. Tapi memang agak sedikit apa hard to tell ya. Mungkin agak sedikit-sedikit lupa dikit dah. Oke, kita lihat nih. Your role in the team is game developer. Nah, di sini jadi ada yang namanya development management and development team. Dan di situ terbagi menjadi dua ya. Nah, di masing-masing tim itu ada product manager, project manager, and producer. And for development team, developer, game designer, artist, and tester. Nah, ini sangat-sangat enak nih yang tester nih, bisa mencobanya langsung nih. Nah, game loop. A game loop is a loop at each step frame of which there is analysis and processing of event, rendering of the background and character, a countdown. Developer call the game space a scan and one step of the game loop is a frame. Nah, jadi kita di sini game loop itu adalah satu langkah frame per frame. Jadi dia akan menganalisa, memproses event yang terjadi, membacanya dari belakang layar maupun di depan dan menampilkan karakternya dan ada hitungan mundurnya juga. Nah,
So this is our training required. The first pro team game product will be the interactive maze game. To create such a game, you will need to be comfortable with the basic of pay game. Nah, jadi kita harus kita harus bisa merasa nyaman nih di basic dari pay game tersebut. Kalau kita udah nyaman, pelajarannya akan menjadi sangat-sangat mudah karena in this lesson we will learn how to make a simple game, and then in this game is gonna be really easy than yesterday. The goal of for today is to learn and practice the basic of game creation using Paygame. And then today you will explore the Paygame library for game creation. Second, learn how to control spirit using the keyboard program the Cats mini project. Nah, mungkin kemarin-kemarin sudah pernah ya Nando ini ngebuat game menggunakan mouse dan menggunakan keyboard, tapi begitu aja. Tapi kali ini kita akan melakukannya di Visual Studio Code yang mana jauh lebih menantang nih. Nah, brainstorming. Nah, kita langsung masuk ke bagian brainstorming nih. Let's study the appearance of the Cats game. What do we need to know to program a game like this? Nah, ini game yang akan kita bikin nantinya, Nando. Gimana kelihatan gamenya? Cukup menarik atau biasa saja? Soalnya hanya arah aja nih, belum ada yang lain nih. Nah, ini adalah mind map. Masih ingat ya Nando ya dengan mind map yang kemarin ya? Nah, jadi mind map ini the Cats game. So, the Cats game it has two. First is game scan, the second game function. So let's take a look for game scan. Scan background spirit and then high frame rate, which is told us smooth movement of spirit. Jadi semakin tinggi high frame rate itu FPS, maka game itu akan semakin smooth, akan semakin lancar. Game functionality, spirit are keyboard control, and then its spirit has its own controls. Spirit cannot cross the border of the scan. Oke, jadi dia permintaannya spirit dikendalikan oleh keyboard. Selanjutnya spirit memiliki kendalinya masing-masing. Mereka tidak tabrakan ya. Dan spirit tidak boleh melewati batas. Nah, Paygame library. Paygame is a library for game creation. The Paygame library is hierarchical. There are lots of module in it with ready-made tool for. Nah, jadi dalam Paygame sendiri ini sudah disediain tool-toolnya nih. Jadi kita nggak perlu install aneh-aneh, cukup Paygame aja, dan di dalam Paygame itu sudah include. So the first, creating spirit, processing in-game spirit event, processing event from the outset, board, game timer setting, and more. Nah, the Y game transform module function for transforming surface. What it mean? The example is background to fit the window. And for the Paygame event module, yes, in event outset for event method and require constant. Nah, this is the example. Comment from Paygame import. Importing all the functionality of the Paygame library. Jadi di Paygame, nah yang Nando ingat ya, di Paygame yang paling penting itu adalah, ingat, yang paling penting adalah from Paygame import ini ya. Ini yang paling atas, seperti kemarin kita taruh itu, yang from import itu ditaruh paling atas. Nah, tujuannya ini untuk importing all the function of the Paygame library. Tanpa adanya from Paygame import, Nando nggak bakal bisa ngerunning program tersebut. Karena dia bakal bertanya, kamu mau ngapain, kok nggak bisa nih jadinya. Nah, creating a blank with a background. Let's program blank for a game with a picture background. Note, the picture must be in the project folder. What do we need to know to create such scan? Okay, what we need to do? Okay, let's talk about the Paygame. In Paygame, the origin is located in the upper left corner of the window. The size of the window is determined by the developer. Nah, jadi kayak gini nih. Kenapa nih? Nah, jadi kayak gini. Kok jadi begini dia?
Nah, gini dulu ya biar enak. Nah, jadi untuk setiap bentuk gambar, setiap game itu akan tampil di sebelah di layar sini, di pojok sini, di pojok paling kiri atas sini. Nah, ini adalah game yang bakal kita play game kalau kita nggak masukin angka. Kita biarkan nol dan nol. Dia tuh posisinya di paling kiri atas dia. Oke ya. Oke. Ntar kalau kita udah nyentuh codingnya nih makin mudah nih. Nah, creating a blank with a background. Jadi ini adalah coding untuk bikin blank background. Untuk bikin background kosong ya. Nah, let's program blank for a game with a picture background. Not the picture must be in the project folder. So, window display set mode. Nah, ini tujuannya untuk ukuran. Ukuran ya, ingat ya. Window sama dengan display.setMode 700 and 500 itu untuk width dan length. Kemudian ada namanya display.setCaption itu untuk judulnya. Nah, adapun background transform scale, image load, background PNG, create a picture object, adapt the picture size to the window parameter. Nah, jadi tujuannya ini untuk menampilkan gambar sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, yaitu untuk window ini 700-500. Kemudian window.bleed display the background picture in the window. Ini tujuannya untuk menampilkan background tersebut di picture-nya. Nah, tapi di sini project manager Emily say, if we create and run such a program, it will start and then exit immediately. Why? Nah, coba Kak mau nanya nih ke Nando nih, mengapa ketika kita mencoba running program ini dia akan langsung keluar? Ayo, kira-kira kenapa yuk? Kakak kasih waktu 1 menit ya. Ayo, apa yuk kira-kira yuk? Kira-kira aja jawaban yang ada di kepala Nando langsung keluarin aja semuanya, nggak masalah apapun itu. Oke, 20 detik lagi ya. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Nah, mengapa kah? Mari kita lihat jawabannya. Jadi, there is no game loop in the program. Jadi nggak ada loop di sini. The window is displayed for a moment and then disappear. What do we need to add so that the window is always displayed? Jadi tanpa adanya looping, game ini akan muncul tapi dia langsung terkeluar gara-gara dia menganggap oh kamu cuma pengen jalanin aku sekali toh, tapi nggak mau dilakukan pengulangan lagi untuk menampilkan layar tersebut. Nah, jadi what do we need to add so that the window is always displayed? Okay, let's take a look at first. The simple game loop that display the window until it closes. So, if the game is true, the game is going. And then the game will say, you want to yes or choose no. If you press no, the game will exist. But if you choose yes, display the window with the background. And then there was a no and yes case again. Jadi situ ada pilihan tidak sama iya di dalam game tersebut. Bila kita pilih iya, dia akan lanjut bermain game. Tapi kalau kita pilih no, itu ibaratkan Nando di Mozilla atau di mana Nando klik close. Itu akan kembali ke awal dan menanyakan apakah Nando masih ingin bermain. Kalau di situ Nando pilih tidak, maka tidak. Nah, creating a blank with a background. So, new method related to the condition that end the game. Comment event.get. What it means, return a list of events that have occurred. Event are instead of the ready-made event class. Nah, jadi ini untuk mengulangi event yang sudah kita miliki. Jadi biar dia bisa terulang terus menerus. Jadi kita perlu
event.get. Penting ya. Nah, selanjutnya event zero type. Each event object has type property. Event type, for example, k down. Nah, so all the event we need to put something like this: k down, k up, and etc. Okay. Nah, here it is. Creating a blank with a background. Let's program a blank for game with a picture background. Jadi, mari kita membuat codingannya. Nah, codingannya seperti ini. From Paygame import window display untuk menampilkan layarnya ukuran seberapa. Habis itu, display.setCaption itu adalah judul kita. Dan ada background transform.scale image.load background PNG 700 and 500. Game equal true while game window.bleed background 0 0. Nah, window.bleed ingat ya, untuk window.bleed ini untuk menampilkan gambar yang Nando lihat ini ya. Ini untuk menampilkan di layar utama ya. Window.bleed. Oke ya. Habis itu for in event.get. Nah, ini ada kan event.get return a list of event that have occurred. Nah, baru kemudian if a.type in quit game false. Display update the frame that appear on the screen with each step of the loop must be updated. And the second, creating and placing spirit. Object for image spirit are created in the same way as the background. Nah, jadi di sini dikasih tahu nih, ternyata pembuatan background ini pembuatan spirit ini sama seperti kita membuat background. Hanya kita image load spirit PNG, sedangkan tadi image load background.png sama ya, nggak ada bedanya codingannya ya, hanya beda gambar saja ya. Nah, kemudian ada window.bleed spirit 1 x1 y1. Nah, ini tujuannya untuk memunculkan gambar spirit. Itu posisinya juga sama seperti window.bleed background ya, sama persis ya. Nah, nextnya combining fragment in a program. So we get a game with inactive spirit for now. Jadi kita punya game tapi tidak memiliki spirit yang bisa gerak nih, masih pada diam semua nih spiritnya nih. Nah, conclusion, game can be created using the Paygame library. There are a lot of ready-made module for different tasks in it. All games are based on game loop, the rendering of the game scan, the processing of all the event, and the end of the game are described in the loop. Okay, so what I want now is Nando to do the text 1 and the text 2 in course. Jadi kakak mau Nando mengerjakan teks pertama dan teks kedua ya. Oke, akan kakak perlihatkan dulu cara menginstal library Paygame-nya ya, biar Nandonya ketika mau running nih takutnya tiba-tiba kok error nih. Oke, kakak lagi buka bentar ya. Nah, udah kelihatan Nando untuk share screen kakak? Sudah. Nah, jadi cara untuk install library-nya itu cukup sederhana ya. Nando cukup buka VS Code-nya Nando, kemudian Nando ketik pip install Paygame. Oke, pip install Paygame. Habis itu Nando enter. Nah, di sini dia akan menginstal semua library yang dibutuhkan. Dan bila sudah tulisannya requirement are satisfied, berarti Nando sudah pernah menginstalnya. Tapi kalau belum, dia akan mendownloadnya. Oke, bisa ya?
untuk memudahkan Nando, di sini kita bisa juga memencet teori PY gamenya ya. Di sini sudah lengkap nih. Cara pertamanya bagaimana, apa yang harus kita masukin, di sini sudah lengkap dijelasinnya nih. Bahkan untuk teks 1 dan teks 2-nya di sini juga udah dikasih tahu nih, udah selesai, tinggal kita baca saja. Oke ya, bisa ya. Ya. Kalau Nando jumpain difficult thing or whatever it is related to the course, Nando bisa bertanya. Oke, kakak kasih waktu buat ngerjain teks 1 dan teks 2 adalah berapa menit ya? 15 menit cukup ya? Oh ya, kalau Nando mau share screen bisa kasih tahu kakak ya. Biar nanti bisa kakak bantu langsung cara penulisan codingnya atau apapun itu. Oke ya. Oke.
Oke, bagaimana? Apa sudah selesai? Belum. Oke. Masih ada waktu 9 menit lagi. Oke, 5 minute left, Nando.
Okay, 3 minutes left, Nando. If you are you done, you can tell me. Oke, 3 menit lagi ya. Kalau sudah selesai bisa kasih tahu ya biar kita bisa melanjutkannya. Oke, 1 minute left, Nando. If you're done, tell me. Okay, 20 seconds left. Your teacher also type the coding if so it can help you too. Jadi kakak di sini juga menulis codingnya, jadi mungkin kalau Nando merasa sulitan, Nando bisa melihat codingan kakak ya. Okay, time's up. Let's we continue our presentation. Ayo kembali ke layar lagi kita. Oke. Nah, oke, apa kelihatan share screen kakak? Oke, kelihatan ya. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat gambarnya, but we want it move look like this. Nah, jadi kita kali ini membuatnya bisa bergerak dengan keyboard. Compare the two game, the spirit move at in the same. Why does the spirit move more smoothly and quickly in the game on the right? Nah, jadi kok bisa nih? Apa yang bikin beda nih? Kok bisa yang kanan lebih cepet gerakannya daripada yang sebelah kiri nih? Padahal codingannya semuanya sama. Kira-kira apa yang membedakannya yuk? Oke, jawabannya mari kita lihat. Nah, ini dia. Jawabannya adalah FPS. Jadi sini FPS-nya kalau sebelah kiri FPS-nya kecil, yang sebelah kanan FPS-nya tinggi, jadinya lebih smooth kelihatannya. Controlling spirit is directly related to the updating the scan on the which the spirit are located. A high update rate look better but it require higher computer performance. Other thing being equal. Jadi semakin tinggi FPS maka
penggunaan komputernya semakin berat, jadi harus dipertimbangkan untuk menyesuaikan dengan kemampuan dari komputer tersebut. Nah, FPS frame per second is the number of frame display in 1 second. A comfortable frame rate for movie is 24, but for the game is 50 to 60. So what we see left is 5 frame and for the right is 60. Jadi yang sebelah kiri 5 fps, yang sebelah kanan 60 fps ya. Padahal codingannya sama, tapi hanya karena fps-nya ini mengubah tingkat kesemutannya, kelancarannya. Nah, setting the frame rate. Let's create special clock object and give it rate we want. Clock time clock fps 60 and then the last is clock dot tick. Untuk memanggil codingan tersebut berarti kita bisa taruh di dalam pengulangan juga nih. In each frame a second will be divided by 60. There will be delay of 1 to 60 of a second. Nah, kami bisa jelaskan, let's place it in the game loop clock.tick fps. Jadi untuk time.clock sama fps ini kita bisa taruh sebelum loop terjadi. Oke, sebelum loop terjadi kita bisa taruh fps ini ya. Berarti di mana tuh? Berarti di atas while true. Oke. Nah, keyboard event handling. Let's control spirit 1 using the arrow key. Let's have a keystroke move the spirit 10 pixel. How do we process the up arrow key press even? Wouldn't we? The conditional statement iterating all the control key turn out to be too large. Nah, ini dia jawabannya dari developer call. Let's take a look at the function that simply keyboard event processing. Nah, jadi di keyboard kita perlu pakai key.getPress ya. Ini wajib kita pergunakan. Karena kalau tidak ada ini, maka kita tidak bisa memencet sama sekali ya. Ini juga kita taruh dalam loop. Tapi bisa kita taruh setelah N. Nah, dan kita menaruh if key press K up. Nah, ada juga K dan S. If the F arrow key is down, decrease the Y coordinate of spirit by 10 pixel and for the other it's the same. Nah, jadi codingannya seperti ini Nando. Keyboard event, the game loop after adding keyboard event processing. Nah, jadi kayak ini. Key press sama dengan key.getPress. Nah, jadi key press ini codingan yang akan kita masukkan ke dalam codingan yang telah kita buat barusan ya. Nah, sekarang tugasnya set a frame update rate to 50 to 60 in the skate mini game. Program your spirit control let spirit 1 be controlled by the arrow key and spirit 2 by the letter A, W, S, and D. Run and evaluate the game. Nah, jadi kakak mau sekarang Nando mengerjakan tugas ketiga. Tapi sekarang di tugas ketiga ternyata kita udah dikasih jawaban nih sama project manager Emily. Jadi kita tinggal copy paste aja. Nah, jadi kira-kira untuk keypress ditaruh di mana yuk? Kita sudah ada jawabannya nih, tinggal kita sesuaikan aja. Oke ya. Kakak kasih waktu 10 menit ya. Karena sudah ada contoh nih, jadi 10 menit.
Jumpa kesulitan, don't forget to ask your teacher, and then your teacher will help you directly related to our course. Oke, kakak juga akan mengerjakannya di Visual Studio Code biar Nando juga bisa ngeliat ya codingannya seperti apa biar tidak bingung. Five minutes left. 5 menit lagi ya.
Oke, hasilnya seperti ini ya Nando ya. Dia bisa jalan dua-duanya. Oke, 1 menit lagi ya. Nah, oke. Jadi sini kakak jelasin sedikit ya untuk codingannya ya. Biar Nandonya untuk nextnya, karena kita masih berhubungan dengan game ini nih. Oh, tapi kayaknya Mas Nando masih ngerjain ya. Nah, kakak kasih tambahan waktu 2 menit ya. Atau nggak bisa lihat punya kakak biar Nando bisa mempelajarinya juga. Oke, 20 detik lagi. Oke, 10 detik lagi. Ntar bisa dijadikan homework ya kalau belum selesai ya. Nah, ayo sini lihat dulu kakak Nando biar kakak jelaskan sedikit biar Nandonya makin enak nih untuk ngerjainnya ntar nih. Jadi di sini kita makainya if keypress. Di sini kita sesuai dengan soal yang ada ya. Dan menggunakan contoh yang ada di
PPT kita yang ada di file nomor 2 tersebut, yang ada di course itu jawabannya. Kita copy dan kita bisa ngebuat yang satunya. Nah, untuk yang kedua juga sama tulisannya, tapi nanti kita harus nambahin namanya variable speed. Tujuan dari variable speed ini untuk mempermudah kita, biar kita tuh nggak usah nulis satu-satunya 10 10 10 10. Jadi kalau kita pengen ngubah, cukup di variabel ini aja untuk ngubah speednya. Nah, dan juga kita pakai FPS karena soalnya meminta kita menggunakan FPS. Jadi kita menggunakan FPS dan clock. Oke, ada yang mau dipertanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut kembali ke PPT nih. Ada yang mau ditanya? Enggak ada. Oke, kita kembali ke PPT kita ya. Nah, ini dia. Oh ya, ntar jangan lupa di checklist ya Nando ya. Okay, so wrapping up the work day. Let's end the work day by answering this technical question. Which library content tool for game creating? Nah, jadi library apa tadi Nando yang kita install tadi biar bisa membuat game ini? Pygame. Oke, good job. What function do you remember? Ada nggak fungsi yang masih Nando ingat nih? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. How do we create a game? Nah, gimana cara kita membuat game? Nah, jawab aja sebebas Nando. Jawabnya kayak gimana nih? How do we create game? Gimana kita buat game nih? Ayo, Ini jawab aja yang ada di kepala Nando. Keluarkan aja. ini Nah, kalau gitu kita loncat ke ini aja ya. Apa itu FPS yo? Nah, kalau ayo FPS itu apa? Ini pertanyaan yang tadi nih. Ayo FPS apa nih? Biar apa gunanya? Tadi gambar kita kan kurang lancar ya. Nah, tujuan FPS itu biar apa nih? mas. Nah, tujuan FPS adalah untuk membuat game kita menjadi smooth, menjadi jauh lebih lancar. FPS sendiri adalah frame per second. Nah, jadi mungkin cukup sekian ya. Excellent work, colleges. Today you learn the basic of game creation using Paygame. On our next work day, we will be able to start creating the maze game. Nah, Nando suka dengan labirin. Kita akan minggu depan akan membuat labirin dengan Paygame ini. Apa Nando ada pertanyaan atau mau disudahin kelasnya? Enggak ada. Oke, kalau gitu cukup sekian ya Nando. Ntar ketemu lagi minggu depan. Kalau ada tugas yang belum selesai, diselesaikan. Yang belum di checklist ya. Oke. Nah, kakak stop dulu share screen-nya. Oke. Oke Nando, see you next week. Bye bye Nando. Good job.